anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah sehat. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas di sini? Oke, silakan Jahira untuk memimpin doa. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, terima kasih ya Jahira telah memimpin doa. Baik, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran. Coba dilihat temannya kanan kiri belakangnya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kanza sakit? Ya. Iya. Jahira Enja hadir? Hadir. Repa hadir? Hadir. Najia hadir? Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Pancasila. Iya betul. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, agar semangat pembelajarannya dan anak-anak semakin mencintai tanah air. Oke. Nah, baik anak-anak, kita akan menyanyikan dulu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Menyanyikan lagu nasionalnya selesai ya. Silakan duduk semuanya. Oke, anak-anak, Ibu akan bertanya, kalian tahu ini apa? Tahu. Apa? Garuda. Lambang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa ini? Garuda. Garuda apa? Pancasila. Betul. Lambang apa ini? Garuda Pancasila. Ya, betul. Kalian masih ingat bunyi sila pertama Garuda Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ih, mantap, anak-anak masih tahu, pintar. Siapa yang bisa menyebutkan dari sila pertama sampai sila terakhir? Abi. Tangan. Oke, boleh Jahira. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, Jahira hafal ya. Terima kasih Jahira, Jahira hebat sekali. Baik, Ibu akan menyampaikan
Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang makna sila Pancasila dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak tahu cara menjelaskan makna dari Pancasila, menentukan sila yang sesuai dengan peristiwa yang ada di sekitar kalian, lalu memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ibu mau bertanya, menurut anak-anak Pancasila itu sangat penting tidak di kehidupan kalian? Penting. Iya, betul anak-anak. Kalian benar-benar cerdas ya, tapi menjadi anak yang memiliki sikap sesuai dengan Pancasila itu jauh lebih penting. Betul menurut anak-anak. Oke. Anak-anak coba perhatikan gambar di depan ini. Coba perhatikan, ada apa ini? Gambar anak-anak. Iya, ada nih. Ini anak-anak berbeda agama nih semuanya, tetapi ada satu temannya yang tidak ditemani ya. Coba lihat, betul? Betul. Ini perilaku tersebut benar atau salah? Salah. Kenapa? Coba dengan lantang menjawabnya. Jadi kita harus menghargai teman yang berbeda agama. Betul sekali, sangat tepat. Nah, itu termasuk ke sila berapa coba? 1. Betul. Nah, jadi hari ini kita akan membahas solusi dari permasalahan tersebut. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silahkan aku membagi kelompoknya nih. Jika di kelas, jadi sekolah ya, tidak ada rasa tolong menolong satu sama lain, apa yang akan terjadi? Coba acukan tangannya lalu menjawab. Boleh. Akan berantakan. Terus boleh. Akan ada rasa empati. Iya, betul sekali. Lalu menurut kalian nih, ini gambar apa coba? Saling menolong. Ini ya, ini. Ya, ini. Musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas. Kalian pernah melakukan musyawarah di kelas? Benar. Iya, itu merupakan sebuah simulasi kalian menerapkan Pancasila di kehidupan kalian. Baik, kalau sudah begitu, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian kelompok 1 ya? Ya. Ini LKPD-nya. Ibu akan membimbing kalian mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, kalian mengisi dulu nama kelompoknya. Kelompok berapa kalian? Kelompok 1. Iya. Nama anggota kelompok apa ya? Iya. Terima kasih. Ini ada kopi tulisan ini. Cut dulu aja. Ya. Nah, di sana ada tujuan dari pengerjaan LKPD ini. Yang pertama apa? Coba dibaca. Yang pertama ini mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Iya. Yang kedua, anak-anak menganalisis hubungan peristiwa dengan sila Pancasila yang sesuai dengan Terus yang ketiga, memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi secara percaya diri di depan. Jadi nanti anak-anak tentunya akan presentasi di depan. Lalu di sini ada petunjuk pengerjaan. Coba dibaca petunjuk pengerjaannya. Jadi sebelum mengerjakan LKPD tersebut,
kalian harus membaca dulu petunjuk pengerjaannya. Coba dibaca. Bacalah kasus yang diberikan dengan sesat. Coba dapat baca dengan suara yang lantang. Itu petunjuk. Ya. Bacalah kasus yang diberikan dengan seksama. Iya. Diskusikan bersama anggota kelompok. 2. Jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil diskusi. 3. Tuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. 4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Iya, LKPD tersebut ada permasalahan. Kalian harus memecahkan permasalahan tersebut. Nah, baik anak-anak, sudah dikerjakan. Apakah ada kesulitan? Ada. Nomor berapa coba? Nomor berapa? Coba dibaca. 3. Coba dibaca soalnya apa? Sila Pancasila manakah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut? Coba kalian sudah dibaca belum kasusnya? Dibaca dulu kasusnya. Ibu tidak akan memberi tahu jawabannya, tapi ibu akan membimbing kalian selama pengerjaan LKPD ini. Ya. Di sekolah tetap. Apa akibat sikap tersebut? Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sekarang kita lanjut ke sesi presentasi. Setiap kelompok hanya perwakilan aja ya, 2 atau 3 orang yang mempresentasikan ke depan. Yang mau presentasi, kelompok 1 dulu boleh, kelompok 1 perwakilannya siapa? Langsung ke depan ya. Berdua atau 3 orang. Temenin temennya. Ayo, harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan Diskusi. diskusi kelompok 1. Iya. Boleh dilanjut. Di sekolah terdapat seorang siswa baru yang berbeda agama. Saat waktu istirahat, beberapa teman tidak mau bermain dengannya karena menganggap ia berbeda. Setelah apa masalah yang terjadi pada cerita tersebut? Teman tidak mau bermain karena berbeda agama. Kedua, menurut kalian apakah perilaku tersebut sesuai dengan nilai Pancasila? Jelaskan alasannya. Tidak, karena tidak menghormati satu sama lain. Ketiga, sila Pancasila manakah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut? Sila pertama. 4. Apa akibat jika sikap tersebut? Terus sila tidak mencerminkan Pancasila, tidak bertoleransi. 5. Bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan? Saling menghargai dan menghormati. Tuliskan contoh sikap mencerminkan sila pertama di sekolah. Menghargai teman yang berbeda agama. Kesimpulan kelompok. Setelah menyelesaikan diskusi, kalian kesimpulan kelompok. Kesimpulan, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan agama sampai mengejek agama lain. Sudah? Sudah. Boleh langsung ditutup aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, anak-anak dari semua kelompok yang sudah tadi dipaparkan di depan, setiap masalah yang terjadi dapat diselesaikan menggunakan apa? Nilai-nilai Pancasila. Iya. Sila pertama itu mengajarkan apa anak-anak?
mengajarkan menghormati agama lain. iya. Kalau sila kedua apa? Bunyinya apa? Coba sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu mengajarkan kita untuk menolong Orang lain. ya, untuk menolong orang lain, menolong sesama. Sila ketiga mengajarkan kita apa? Coba bunyinya apa? Kita yang keempat. Nah, so, lanjut. Sila ketiga mengajarkan kita apa? Menjaga persatuan. Kalau sila keempat apa? Kira-kira yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu mengajarkan kita apa? Untuk bermusyawarah. Kalau sila yang terakhir apa coba? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengajarkan kita untuk bersikap Adil. iya, adil sesama. Mau itu adil ke teman, adil ke adik, pokoknya kita harus bersikap adil. Jangan membeda-bedakan juga, jangan pilih kasih ya. Ya. Coba ibu tanya, apakah kalian sudah siap menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari kalian? Jawabnya yang keras. Apakah kalian siap menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai hari ini? Iya. Oke, mantap. Anak-anak, ibu ingin tanya, pembelajaran hari ini apa yang kalian peroleh? Acungkan tangan. Ayo siapa? Boleh? Siapa namanya itu? Jahira, boleh. Jahira dan Repa boleh berdua boleh. Ya. Apa yang kita peroleh? Toleransi, gotong royong, musyawarah, persatuan, keadilan. Betul. Lalu nilai Pancasila apa yang menurut kalian mudah untuk diterapkan? Gotong royong, Terus apa lagi? saling menghargai. Saling menghargai. Siapa yang mulai hari ini setelah pembelajaran Pancasila akan menghargai sesama temannya? Acungkan tangan. Wah, semuanya akan menerapkan. Hebat. Tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kuis sedikit nih. Musyawarah itu termasuk ke sila berapa? Musyawarah 3. 4. Iya betul. Keempat, tepuk tangan buat temannya. Kalau menghargai perbedaan itu sila berapa? 1. Betul. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Makna? Pancasila. Iya, makna sila-sila Pancasila. Ingat ya, Pancasila itu bukan hanya hafalan, tetapi harus apa? Harus diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harap setelah kalian pulang dari sekolah, nanti kalian mulai menerapkan di rumah, di sekolah dan lingkungan sekitar. Ibu pulang. Baik anak-anak, terima kasih ya atas semangat belajar anak-anak hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo siapa yang mau memimpin doa kembali untuk menutup pembelajaran? Ya, duduk yang rapi. Sebelum kita sudah siap semuanya teman-temannya, coba lihat. Ayo Jahira. Duduk yang rapi. Berdoa di bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak, silahkan bereskan tempat duduknya dan dipersilakan untuk pulang. KPD-nya boleh dibukukan ya. Niko. Iya, iya, Bang. Tolong.